Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih. Saya mulai dari yang pertama, ya. Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan. Juru bicara calon presiden nomor urut 2, Daniel Anzar Simanjuntak, buka suara mengenai kritik Anies Baswedan soal pertahanan. Bahkan, ia sempat menyebut Anies bengis. Ya kan, nggak disebutkan pada saat, karena kalimat yang digunakan oleh Mas Anies adalah belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Menurutnya, Anies telah mengarang cerita soal anggaran Kemhan yang hanya digunakan untuk alutsista bekas. Daniel menilai statement yang disampaikan Anies ketika debat calon presiden tidak berdasar karena anggaran sepanjang 2020 hingga 2024 justru lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Ia mengatakan, statement Anies tersebut kebohongan yang sangat bengis dan jahat, sengaja mau menebar hoaks hanya untuk sekedar menjatuhkan Pak Prabowo. Ini yang saya sebutkan, untuk bagian itu Mas Anies dengan terang melakukan kebohongan yang sangat bengis. Dan itu sudah dikonsumsi oleh sebagian besar orang Indonesia. Itu yang baru yang satu. Namun statement Daniel tersebut langsung dibalas oleh jubir capres nomor urut 1, yaitu Teguh. Dan alhamdulillah bisa bersama dengan para narasumber yang istimewa. Yang pertama, saya cukup tergugah nih dengan pernyataan sahabat saya Mas Daniel ini. Saya kenal beliau dulu waktu jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Ini aktivis yang tangguh, santun. Nggak ada tuh dia punya diksi sadis, serem gitu. Bengis, Bang. Tapi rupanya sesudah bergaul panjang dengan Pak Prabowo, rupanya terbiasa dengan diksi-diksi yang lebih tajam ya. Ia mengatakan, dulu ia mengenal Daniel sebagai sosok yang santun. Usai banyak berinteraksi dengan Pak Prabowo, kini ia ketularan dengan mengatakan hal-hal yang tajam. Tidak bisa dipungkiri bahwa capres nomor urut 2 seringkali melakukan blunder dalam pidato-pidatonya. Ia kerap mengeluarkan kata-kata kasar hingga umpatan. Sebutkan, Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah, ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak, maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Tidak pantas diksinya, Pak. Berburu jabatan publik itu tidak selalu konotasi berburu negatif. jabatan. Enggak, karena lu tidak berburu jabatan. Lu jelaskan bahwa itu hal yang wajar dan harus. Enggak. Berburu dalam konteks melayani kepentingan publik sedang berburu jabatan, nggak bisa. Upaya juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, untuk merendahkan Anies Baswedan disemprot oleh Adian Apitupulu. Awalnya, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Anies sekarang usai Pilpres berburu jabatan ingin menjadi gubernur DKI Jakarta. Sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah, ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak. Mendengar pernyataan dari Daniel, Adian lalu menanggapi apa yang diucapkan oleh Daniel Simanjuntak sebagai juru bicara Prabowo dan Partai Gerindra sangat berbahaya, lantaran pernyataan tersebut merendahkan demokrasi itu sendiri. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Tidak bisa kemudian dari tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Adian, nggak bisa. Ranah pengabdian kan itu hal yang wajar. Bukan, setelah nggak jadi presiden, pengen jadi gubernur, itu hal yang wajar. Pak Prabowo nggak jadi presiden, kemudian jadi menteri, itu hal yang wajar juga. Sendiri. Hal yang wajar Itu bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Enggak, Bagaimanapun sama sekali. juga hak setiap warga negara untuk kontestasi politik melalui pilkada. Pileg tidak bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Adian menyayangkan pernyataan dari Daniel Simanjuntak yang mewakili Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra. Menurutnya, sebagai warga negara berhak mengikuti kontestasi politik, baik itu pilkada maupun pilpres. Jika hal tersebut lalu dianggap sebagai berburu jabatan, itu pernyataan yang sangat tidak pantas.
Betul, Ketika lu betul. katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Enggak, Kenapa dalam konteks konstitusi gini kita loh. membuka ruang itu Dalam konteks tidak agama untuk saja. berburu jabatan. Tahan dulu, Jangan Bang Adian. fastabiqul Salah. khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bang Daniel, tahan Kekuasaan, dulu. Siapa yang kekuasaan menang? tidak Itu boleh hal yang membangun wajar. kesombongan, arogansi, itu bukan meremehkan kesombongan. pekerjaan. Itu adalah semangat. Dia bicara meremehkan Itu demokrasi. Bang Adian, adalah tahan dulu. stamina. Kira-kira bisa. gitu. Bang Daniel tahan dulu. Oke. Saya